Bayangkan, seorang perempuan muda, tubuhnya penuh lumpur, tangan dan kakinya terikat kasar dengan tambang-tambal ban. Mulutnya disumpal lakban kotor, sementara di sekelilingnya, puluhan babi mengendus-endus tubuhnya seperti menanti saat yang tepat untuk menyerang. Udara pengap dan amis menusuk hidung, jeritan tertahan menggema di ruang penuh kegelapan dan kotoran. Di balik kandang itu, berdiri seorang wanita tua dengan mata merah penuh kebencian, menggenggam pisau daging tajam, tertawa seperti kerasukan setan. Lalu, satu jeritan panjang terdengar dari mulut seseorang. Tapi bukan Lestari. Siapa yang menjerit? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Desa Kedungarum dikenal sebagai desa yang tenang dan religius. Di antara barisan sawah dan kebun pisang, berdirilah rumah panggung milik Bu Sisri, janda kaya yang mewarisi lapak daging besar dari almarhum suaminya. Ia dikenal sebagai sosok tegas dan pintar berdagang, namun juga disegani karena sikap keras dan mulut pedasnya. Di desa seberang, Lestari tumbuh sebagai gadis lugu, kalem, dan taat pada agama. Ia dikenal selalu menjaga tutur kata dan tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saat pinangan datang dari keluarga Bu Sisri untuk anak semata wayangnya, Reza, keluarga Lestari sempat bimbang. Tapi Reza terlihat sopan dan niatnya tulus, maka pinangan itu diterima sebagai jalan baik. Pernikahan pun digelar sederhana namun penuh syukur. Tak sampai 2 minggu setelah menikah, Reza harus berangkat ke luar negeri demi kontrak kerja di bidang logistik. Ia meninggalkan Lestari dengan harapan rumah tangga mereka akan tetap utuh meski jarak memisahkan. Dengan berat hati, Lestari pun tinggal di rumah mertuanya. Hari-hari pertama berjalan normal. Bu Sisri memang galak, tapi tidak sampai menyakiti. Lestari membersihkan rumah, memasak, bahkan menyiapkan teh untuk ibu mertuanya setiap pagi. Tapi satu hal membuatnya merasa tak nyaman. Suasana rumah itu terasa dingin, bukan karena udara, melainkan karena tatapan tajam dan sorot mata Bu Sisri yang tak pernah hangat. Seolah Lestari selalu salah di matanya. Seminggu berlalu, Bu Sisri mulai menyuruh Lestari membantu berjualan di pasar. Lestari menurut. Ia ikut mengangkat peti-peti daging ke mobil pick-up, membersihkan pisau dan timbangan, bahkan melayani pembeli. Dagangan mereka selalu laris. Bahkan para pedagang lain merasa iri karena dagangannya tak pernah sepi. Namun ada hal yang membuat Lestari gelisah. Setiap malam, sebelum subuh, Bu Sisri selalu pergi ke kandang belakang rumah. Suaranya seperti sedang menggeret sesuatu, kadang diiringi erangan hewan. Lestari pernah terbangun dan melihat bayangan Bu Sisri membawa ember besar yang meneteskan cairan merah tua. Malam-malam berikutnya, suara itu makin sering terdengar. Suatu malam, karena tak bisa tidur, Lestari diam-diam mengintip lewat celah jendela dapur. Jantungnya hampir copot ketika melihat Bu Sisri sedang menyembelih seekor babi besar, dengan tangan terampil dan ekspresi tanpa rasa bersalah. Daging itu lalu dicuci bersih, dipotong, dan dimasukkan ke peti es bersama daging sapi. Lestari mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Napasnya tercekat. Sebagai muslimah, ia merasa hancur. Ternyata selama ini, daging yang ia jual tidak sepenuhnya halal. Paginya, ia memberanikan diri menegur Bu Sisri dengan hati-hati, berharap wanita tua itu mau menerima masukan. Tapi yang ia dapat bukan pengertian, melainkan amukan dan hinaan yang menusuk hati. Enak ya kamu makan dari uang haram ini? Duit yang kamu belanjain buat sabun, buat mukenamu, itu dari daging babi. Sekarang kamu sok suci, sok ngajarin saya soal halal haram. Lestari terpaku. Hatinya hancur. Air matanya jatuh deras. Ia hanya ingin membantu, bukan mencampuri urusan. Tapi ternyata, kejujuran justru membuka pintu petaka yang tak pernah ia bayangkan.
Malam itu, setelah bentakan dan hinaan dari Bu Sisri, Lestari duduk gemetar di pojok kamar. Tubuhnya masih kotor karena belum sempat mandi sepulang dari pasar. Tapi bukan itu yang membuat ia merasa kotor, melainkan kenyataan bahwa tangannya ikut menjual daging yang diharamkan oleh Allah. Daging yang merusak keyakinan, yang menipu umat, dan yang kini menjadi aib yang menyesakkan dada. Lestari tak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia seperti melihat wajah orang-orang yang ia layani di pasar. Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak berkopiah, bahkan santri dari pondok sebelah yang rutin membeli daging di lapak mereka. Lestari merasa seperti penjahat. Pagi harinya, ia memberanikan diri untuk berbicara kembali. Dengan suara gemetar dan mata sembab, ia berkata pelan, "Bu, Lestari mohon, jangan lagi campur daging itu. Allah tidak ridho. Bu, kita bisa cari rejeki dari jalan lain." Tapi belum selesai kalimat itu, tamparan keras mendarat di pipi Lestari. Tubuhnya terhuyung. Mata Bu Sisri menyala merah. "Kamu siapa berani ngajarin saya? Ini rumah saya, usaha saya. Kamu cuma numpang. Kalau kamu nggak suka, silakan keluar dari sini. Tapi jangan bawa-bawa agama di hadapan saya." Lestari terdiam. Mulutnya bergetar, tapi tak mampu menjawab. Ia tahu, andai ia keluar, kemana harus pergi? Keluarganya jauh. Suaminya di luar negeri, dan belum pernah mengirim kabar sejak keberangkatannya. 3 hari berturut-turut setelah itu, Lestari diperlakukan seperti pembantu kasar. Makan hanya sisa, tidur pun tak pernah nyenyak. Bu Sisri sengaja menumpuk semua pekerjaan padanya, membersihkan darah-darah hewan di dapur, mengangkat peti es berat, hingga mencuci ember besar yang masih meninggalkan bau babi menyengat. Tapi Lestari tetap bertahan. Ia hanya ingin suaminya pulang dan membawa keluar dirinya dari neraka ini. Tapi harapan itu seperti purnama yang tertutup awan kelabu. Reza tak pernah menghubungi. Nomornya mati. Media sosialnya sunyi. Seolah hilang di telan bumi. Lestari mulai kehilangan arah. Ia merasa sendirian di dunia ini. Satu-satunya tempat ia mengadu hanyalah sajadah. Di tengah malam, ia sholat tahajud diam-diam, memohon pada Allah agar ditunjukkan jalan keluar. Tapi setiap kali selesai berdoa, suara babi yang meringkik di kandang belakang seolah mengejeknya. Suatu malam, saat Bu Sisri keluar dan lupa mengunci dapur, Lestari diam-diam mengendap. Ia ingin memastikan apakah benar daging yang akan dijual esok adalah campuran. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti pendingin yang biasa dibawa ke pasar. Matanya membelalak. Di dalam peti itu, ia melihat 2 jenis daging yang dilapisi es. Yang satu merah segar, yang lain pucat kemerahan dan berbentuk aneh. Ia tahu betul yang mana daging babi. Ia menangis terisak, namun segera membekap mulutnya agar tidak terdengar. Ia ingin membuang daging itu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana bisa ia melawan Bu Sisri yang seperti singa lapar, tanpa perlindungan siapapun? Pagi harinya, Lestari sengaja menahan diri untuk tidak ikut ke pasar. Ia mengaku sakit kepala. Tapi Bu Sisri tak percaya. Ia mencengkram lengan Lestari, menariknya kasar. "Kamu pikir bisa pura-pura sakit? Hari ini kamu tetap ikut. Kalau kamu nggak mau bantu, kamu saya jeblosin ke kandang itu." Lestari menelan ludah. Ia tahu betul maksud dari kata kandang. Itu bukan kandang ayam atau kambing. Itu kandang babi, tempat najis yang ia hindari sejak kecil. Tapi Bu Sisri bukan cuma mengancam. Saat pulang dari pasar siang itu, amarahnya memuncak. Ia menuduh Lestari menyabotase daging karena pembeli komplain soal bau. "Kamu ya yang sabotase. Kamu buka mulut kamu ke tetangga ya." Lestari membantah. Tapi percuma. Telinga Bu Sisri telah tertutup oleh keserakahan. Sore menjelang maghrib, ketika suara adzan mulai berkumandang dari surau kecil, Bu Sisri menyeret Lestari keluar rumah, membawanya ke arah kandang belakang. "Biar kamu tahu rasanya dihina, dibentak, dikurung. Sama seperti saya yang kamu hianati," teriaknya.
Lestari berusaha melawan, tapi tubuhnya lemah. Bu Sisri mengikat tangan dan kaki Lestari dengan tali tambal ban, menyeretnya ke lantai kandang yang becek dan penuh kotoran. Mulutnya dilakban, lalu pintu kandang dikunci rapat. Dan di sanalah Lestari sendirian dalam gelap, dikelilingi hewan najis, dengan jantung yang hampir berhenti karena rasa takut dan jijik yang menyatu. Waktu berjalan lambat. 1 jam terasa seperti seharian. Malam berganti subuh. Udara dingin menggigit tulang. Babi-babi mulai mengendus tubuh Lestari. Bahkan ada yang naik ke kakinya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi hanya air mata yang mengalir pelan melewati pipi kotornya. Tak ada manusia yang mendengarnya. Tapi langit pasti menyaksikan semuanya. Dan Allah tidak pernah tidur. Dini hari itu begitu sunyi. Tapi di kandang belakang rumah Bu Sisri, dunia terasa bergemuruh. Lestari, dengan tubuh yang mulai kaku, masih terbaring di tanah basah bercampur lumpur dan kotoran babi. Tali tambal ban yang melilit pergelangan tangannya mulai menggores kulit. Mulutnya masih tertutup lakban. Lidahnya kering. Matanya sembab. Nafasnya pendek-pendek. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan Lestari malam itu. Di tengah keputusasaan, tubuhnya mulai menggigil. Suhu kandang yang dingin, ditambah dengan basah dan najis yang menempel di tubuhnya, membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Beberapa babi mulai mendekat, mencium-cium bagian tubuhnya, mengendus seperti mencari mangsa. Salah satu dari mereka naik ke atas tubuh Lestari, menduduki perutnya dan meringkik keras di telinga. Lestari tak bisa menjerit. Ia hanya bisa merintih dalam hati. Ia membaca sholawat dan zikir dengan mata terpejam, berharap Allah segera membukakan jalan keluar. Tapi waktu seperti memperlambat dirinya. Detik terasa menjadi jam. Lestari hanya ingin satu hal, diselamatkan. Di dalam rumah, Bu Sisri justru tertidur pulas. Rasa puas menyelimuti wajahnya. Ia merasa menang. Ia pikir Lestari akan menyerah. Lalu esoknya akan patuh dan berhenti mencampuri urusan dagangnya. Tapi ia salah besar. Pagi pun tiba. Matahari mulai menyinari langit timur desa Kedung Arum. Suara ayam berkokok bersahutan dengan lantunan tilawah dari masjid kampung. Tapi dari arah belakang rumah Bu Sisri, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan dari manusia, tapi dari babi-babi yang meraung tak biasa. Suara itu seperti lolongan yang mengancam. Bu Sisri terbangun. Ia bangkit dari tempat tidur sambil menggerutu, lalu berjalan pelan ke belakang. Saat membuka pintu kandang, aroma busuk menyambut tajam. Di sudut kandang, Lestari masih terikat. Tubuhnya sudah pucat dan kotor dari kepala hingga kaki. Matanya nyaris tertutup, tapi masih terbuka sedikit, seakan menyimpan doa yang belum selesai. Bangun! Sudah cukup main dramanya, bentak Bu Sisri sambil membuka pintu kandang dengan kasar. Ia masuk ke dalam, mendekat, lalu menendang pelan kaki Lestari dengan sepatu botnya. Namun saat ia jongkok untuk melepaskan tali, salah satu babi besar tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Babi itu menubruk punggung Bu Sisri hingga ia terjerembab ke tanah. "Wahai, pergi sana!" teriak Bu Sisri panik. Tapi belum sempat ia berdiri, 2 ekor babi lain ikut mengepungnya. Salah satunya menggigit ujung celananya dan menariknya mundur. Bu Sisri berteriak histeris. Lestari yang masih terikat hanya bisa menyaksikan semuanya dengan mata membelalak. Ia gemetar, antara takut dan syok. Jeritan Bu Sisri membelah pagi. Suaranya menembus pagar rumah, terdengar sampai ke gang kecil tempat anak-anak bermain sepeda. "Tolong! Tolong!" Tetangga terdekat, Pak Mahmud, yang sedang menyapu halaman, menghentikan gerakannya. Ia memicingkan mata ke arah suara itu. Beberapa warga yang mendengar ikut mendekat ke arah pagar rumah Bu Sisri. Saat mereka mendekat ke belakang rumah, suara jeritan itu semakin jelas. Beberapa orang saling berpandangan. Ada apa itu? Kayak suara orang kesakitan. Tanpa pikir panjang, Pak Mahmud dan 2 tetangga pria lainnya menerobos masuk lewat celah pagar samping. Mereka menyusup ke belakang rumah,
Dan apa yang mereka lihat membuat langkah mereka membeku. Di dalam kandang babi, Bu Sisri tengah dikeroyok oleh 3 ekor babi besar. Salah satunya menggigit bahunya. Tubuhnya sudah berlumur darah dan lumpur. Sementara di sudut kandang, mereka melihat seorang perempuan terikat, dengan mulut dilakban dan wajah penuh luka. Itu Bu Lestari. Astagfirullah, teriak salah satu dari mereka. Seketika, warga lainnya berteriak panik dan memanggil warga lain. Beberapa orang naik ke kandang, mengusir babi-babi dengan kayu dan batu. Suasana berubah menjadi mencekam. Semua orang berteriak. Beberapa anak kecil menangis. Para ibu menjerit histeris. Bu Sisri akhirnya berhasil ditarik keluar, tapi tubuhnya penuh luka. Bajunya robek, wajahnya lebam, dan ia terus berteriak seperti orang kesurupan. Sementara itu, tubuh Lestari dipeluk oleh salah satu ibu warga. Air mata mengalir deras. Tali dilepaskan. Lakban disobek. Tapi Lestari hanya menangis pelan, tak mampu bicara satu patah kata pun. Tubuhnya menggigil, seolah jiwanya baru saja selamat dari pintu kematian. Warga desa Kedung Arum masih bergeming. Suasana di belakang rumah Bu Sisri berubah menjadi kerumunan panik. Jeritan, isak tangis, dan takbir bersahut-sahutan dari mulut orang-orang yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Bu Sisri tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka. Darah bercampur lumpur membasahi baju dasternya yang sudah sobek. Mulutnya mengeluarkan desahan lemah, tapi tak ada yang mendekat untuk menolong. Beberapa warga hanya saling berpandangan dengan tatapan jijik dan curiga. Kenapa bisa begini? Kenapa Bu Sisri bisa diserang babi peliharaannya sendiri? Tanya seorang ibu sambil menggigil. Tapi pertanyaan itu belum ada jawaban. Semua orang masih terdiam, kecuali suara lirih tangisan Lestari yang kini bersandar di pelukan Bu Lastri, salah satu tetangga dekat. Ibu-ibu membantu membersihkan wajah dan tangan Lestari yang penuh luka dan najis. Tapi yang tak bisa mereka bersihkan adalah trauma di hatinya. Matanya kosong, seperti tidak percaya semua ini nyata. Sehari semalam ia dikurung dalam kandang, dianggap bukan manusia, disiksa dengan cara yang tak pantas. Ya Allah, anak ini masih muda, kok bisa digituin sama mertuanya sendiri? Lirih Bu Lastri sambil membelai rambut Lestari. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar dari arah jalan utama. Salah satu warga ternyata sudah melapor karena menduga ada kekerasan dalam rumah tangga. 2 orang polisi masuk ke halaman dan langsung dikerumuni warga yang bicara bersamaan, mengadu, mengutuk, dan menunjuk-nunjuk ke arah Bu Sisri yang kini hanya bisa meringkuk lemah di tanah. Setelah memeriksa lokasi kandang, peti daging, serta mendapatkan kesaksian dari beberapa warga, polisi meminta Lestari ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Awalnya Lestari menolak karena masih sangat lemah, tapi setelah dibujuk dan didampingi warga, akhirnya ia bersedia. Di kantor polisi, Lestari bercerita pelan-pelan dengan suara terbata tentang bagaimana ia dipaksa ikut berdagang daging, bagaimana awalnya ia tak tahu bahwa daging itu dicampur babi, hingga akhirnya ia mengetahui semuanya dan diseret ke kandang seperti binatang. Wajah polisi yang mendengar pun berubah tegang. Berarti Bu Sisri melakukan penipuan dalam perdagangan daging, sekaligus penganiayaan, ucap salah satu petugas sambil mencatat. Tak hanya itu. Malam itu juga, polisi dan aparat desa mendatangi rumah Bu Sisri dan menggeledah seluruh bagian rumah, termasuk gudang daging. Dan disitulah kebusukan yang selama ini tertutup rapi mulai tercium. Di bagian belakang dapur, polisi menemukan satu peti besar berisi daging yang sudah dikemas. Tapi bau anyirnya tak seperti daging sapi biasa. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan timbangan-timbangan palsu, kantong plastik berisi lemak babi, dan pembukuan palsu yang sengaja dibuat untuk menyamarkan jumlah produksi asli. Warga yang ikut menyaksikan penggeledahan malam itu tak bisa menahan amarahnya. Pantas aja daging dia murah tapi empuk dan banyak. Ternyata dicampur babi. Ya Allah, saya tiap minggu beli dari dia. Astagfirullah. Beberapa warga menangis. Ada yang muntah di tempat. Ada pula yang langsung menelepon keluarga mereka,
memperingatkan untuk tak membeli lagi dari lapak Bu Sisri. Di saat semua itu terjadi, Bu Sisri hanya bisa terbaring di ranjang puskesmas desa, dengan perban di wajah dan tangan. Tapi yang lebih menyakitkan dari luka di tubuhnya adalah tatapan jijik dari para warga, termasuk mereka yang dulu menyanjungnya sebagai wanita tangguh dan sukses. Kini, semuanya berubah. Nama Bu Sisri menjadi buah bibir. Tapi bukan karena prestasi atau usaha, melainkan karena aib dan kebusukan yang selama ini ia sembunyikan dengan licik. Dan bagi Lestari, semua ini belum usai. Hatinya masih penuh luka. Tapi di antara rasa sakit itu, ia tahu, Allah tidak tidur. Doa-doanya selama ini dikabulkan lewat cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, rumah Bu Sisri tampak seperti lokasi kejadian perkara. Garis polisi membentang dari pagar depan hingga kandang belakang. Petugas forensik desa memeriksa sampel daging, mencatat kondisi kandang, dan mengambil dokumentasi visual dari seluruh sudut rumah. Warga berkerumun di luar pagar, bisik-bisik dengan wajah tegang. Nama Bu Sisri, yang dulu dielu-elukan sebagai pedagang sukses dan wanita tangguh, kini menjadi simbol penipuan dan kehinaan. Selama ini kita makan daging haram. Anak-anak pondok juga sering beli ke lapaknya. Gila, tega banget sama menantunya sendiri. Ucapan-ucapan itu menggantung di udara, seperti tusukan-tusukan tak kasat mata yang menusuk ke arah Bu Sisri, meskipun ia kini hanya terbaring diam di ranjang puskesmas desa, mulutnya sobek, wajahnya lebam, dan tubuhnya penuh perban. Sementara itu, Lestari dirawat sementara di rumah Bu Lastri. Ibu tua yang baik hati itu tak henti-hentinya menjaga dan menemani. Setiap malam, ia mengelus punggung Lestari yang sering terbangun dengan nafas memburu dan mata ketakutan. "Masih trauma, Nak?" tanya Bu Lastri lembut. Lestari mengangguk pelan, tak sanggup bicara. Tangisnya pecah lagi malam itu, hanya dalam dekapan seorang ibu yang bukan dari darah dagingnya. Tapi justru lebih memahami, lebih melindungi, lebih seperti ibu kandung dibandingkan mertua yang selama ini menghancurkannya. Paginya, Lestari dipanggil oleh perangkat desa untuk memberi keterangan tambahan. Kepala desa, Pak Jatmiko, menatapnya dengan iba dan hormat. "Kami minta maaf atas apa yang kamu alami. Apa kamu tahu sudah berapa lama Bu Sisri melakukan itu?" tanyanya hati-hati. Lestari menggeleng. "Saya baru tahu sebulan terakhir, Pak. Sebelumnya saya kira dagangannya halal." Pak Jatmiko mengangguk berat. "Lapak dagangnya sudah kami tutup. Dan kami akan buat pengumuman terbuka di pasar. Warga harus tahu." Siang harinya, pengumuman itu benar-benar disampaikan. Di tengah keramaian pasar, dengan pengeras suara dan saksi dari polisi desa, diumumkan bahwa Bu Sisri telah melakukan tindak penipuan perdagangan daging dan penganiayaan berat terhadap menantunya sendiri. Sebagian warga menangis, merasa tertipu. Sebagian marah dan menghancurkan papan nama lapak Bu Sisri. Sebagian lainnya hanya diam, karena tak tahu harus bicara apa. Dan saat pengumuman itu dibacakan, Lestari menonton dari kejauhan, berdiri lemah di balik pagar bambu. Ia tak ingin berada di tengah keramaian, tapi ia perlu tahu bahwa kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Namun meski semuanya telah terbongkar, luka di hati Lestari masih terasa tajam. Ia teringat pada suaminya, Reza. Sejak keberangkatannya ke luar negeri, tak satu pun pesan datang. Lestari tak tahu apakah ia tahu semua ini, atau justru menjadi bagian dari kebungkaman yang lebih besar. Malam itu, saat desa mulai sunyi kembali, dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari persawahan, Lestari duduk sendiri di serambi rumah. Ia memandangi langit, berharap ada cahaya bintang yang bisa memberinya kekuatan. Tapi yang muncul bukan bintang, melainkan bayangan masa lalu. Tamparan, hinaan, tali tambang, suara babi, dan jeritan Bu Sisri yang digigit hewan peliharaannya sendiri, semuanya berputar dalam kepalanya seperti mimpi buruk yang tak selesai. Ia memeluk lututnya sendiri, lalu berkata lirih, "Ya Allah, jika ini ujian MU, hamba terima. Tapi jika ini peringatan bagi mereka yang zolim, hamba mohon, kuatkan hamba sampai semuanya benar-benar berakhir."
Dan dari dalam kandang yang kini kosong dan hening, bau amis itu masih terasa. Seakan dosa dan kebusukan tak bisa sepenuhnya hilang hanya dengan waktu. Hari-hari setelah kejadian itu berubah sunyi. Tidak ada lagi deru mobil pick-up di halaman rumah Bu Sisri. Tidak ada lagi suara pedagang yang menyapa ramah di pasar menyebut nama Bu Sisri yang jual daging segar. Kini, rumah panggung itu ditutup rapat. Tirainya kotor, halamannya kosong, dan kandangnya dibiarkan terbuka, menyisakan bau amis menyengat yang tak bisa hilang meski hujan turun berkali-kali. Warga desa tak lagi menyapa Bu Sisri, bahkan banyak yang sengaja memalingkan muka ketika ia lewat. Sekalipun tubuhnya sudah membaik, namun nama dan martabatnya telah cacat untuk selamanya. Beberapa pembeli bahkan melaporkan Bu Sisri ke pihak berwenang karena merasa ditipu secara agama dan hukum. Tak sedikit juga yang datang mengamuk, melempari pagar rumah dengan plastik hitam berisi daging busuk. Kau beri makan anakku daging haram, Sisri. Harusnya kau yang masuk kandang babi selamanya. Teriakan itu menggema di pagi hari. Bu Sisri hanya bisa bersembunyi di balik pintu, duduk sambil menggenggam lutut, menangis, tapi bukan karena menyesal. Ia menangis karena malu. Ia tahu, semua ini bukan salah siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah Bu Lastri, Lestari mulai bisa berdiri dan berjalan pelan. Luka di tangan dan kakinya sudah mulai kering, tapi luka di hatinya belum kunjung sembuh. Setiap kali ia menyentuh rambutnya, ia teringat saat salah satu babi itu menarik jilbabnya hingga sobek. Setiap melihat tali tambang, tubuhnya gemetar seolah kejadian itu terulang kembali. Namun di tengah luka itu, satu pesan tak terduga akhirnya datang. Sore itu, ketika langit sedikit mendung, Lestari menerima pesan dari nomor luar negeri. Isinya hanya singkat. Maaf, aku baru bisa kabari. Aku lihat berita desa. Kamu baik-baik saja, Lestari. Pesan itu datang dari Reza, suaminya yang sudah berbulan-bulan menghilang. Seketika tubuh Lestari lunglai. Ponselnya hampir jatuh dari tangannya. Air matanya kembali menetes, bukan karena senang, tapi karena terlalu lama ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, Lestari membalas. Aku tidak baik. Zah, aku disiksa ibumu. Aku dikurung di kandang babi. Beberapa menit kemudian, tak ada balasan. Hanya titik-titik pengetikan yang muncul, lalu hilang. Muncul lagi, lalu hilang. Sampai akhirnya. Astagfirullah. Lestari, aku sungguh tak tahu. Aku akan pulang. Lestari terdiam lama menatap layar. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Sebab luka yang ia alami tak akan bisa hilang hanya dengan permintaan maaf atau janji pulang. Hatinya masih penuh tanya. Kenapa Reza tak pernah menelepon selama ini? Kenapa ia tak tahu apa yang ibunya lakukan selama kepergiannya? Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh. Sebuah suara dari luar rumah mengguncang batinnya. Astagfirullah. Bu Sisri kenapa tuh? Warga mulai ramai di jalan. Lestari berdiri pelan, menghampiri jendela. Dari balik tirai, ia melihat Bu Sisri berjalan telanjang kaki di tengah jalan desa, dengan rambut acak-acakan dan mulut komat kamit tidak jelas. Tangannya memegang tali tambang, seperti orang kerasukan. Beberapa anak kecil berteriak ketakutan. Para ibu menutupi mata anak-anak mereka. Seorang lelaki berteriak panik. Cepat panggil Ustadz. Ini kayaknya bukan cuma trauma. Ini udah gangguan jin. Bu Sisri terus berjalan sambil menatap kosong. Mulutnya bergetar dan ia terus mengulang-ulang satu kalimat. Daging babi, daging babi. Mereka semua tahu. Mereka semua tahu. Lestari menyaksikan dari jauh. Tangannya memegang dinding. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, azab belum selesai. Karma belum tuntas. Dan ia pun berbisik lirih. Bukan dengan dendam, tapi dengan kesedihan yang dalam. Semua ini adalah jawaban dari langit. Malam itu, desa Kedungarum tidak lagi sama. Setelah kejadian siang tadi,
Kabar tentang Bu Sisri yang berkeliaran tanpa arah dengan mata kosong dan tali tambang di tangannya langsung menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga geger. Sebagian percaya Bu Sisri mengalami gangguan jiwa karena tekanan dan rasa malu. Tapi sebagian lainnya yakin, ini bukan gangguan biasa. Ini azab yang datang dengan cara paling menyakitkan. Dihukum oleh perbuatannya sendiri. Bu Sisri akhirnya dijemput oleh ustadz dan beberapa warga, lalu dibawa ke musala untuk dibacakan ruqyah. Namun selama prosesi, ia terus menjerit dan menolak disentuh air wudhu. Suara pekiknya memekakkan telinga. Jangan, jangan, jangan cuci darahku. Haram semua. Semua haram. Suasana musala berubah mencekam. Bahkan anak-anak mengungsi ke rumah kerabat karena ketakutan. Sebagian warga tak lagi berani menyebut nama Bu Sisri tanpa istighfar. Sementara itu, Lestari masih bertahan di rumah Bu Lastri. Meski sudah bisa makan, berjalan, dan bicara pelan, namun bekas luka di leher dan pergelangan tangannya belum sepenuhnya menghilang. Setiap malam ia bermimpi buruk, tubuhnya basah oleh keringat, dan bangun dengan nafas tercekat. Bu Lastri selalu menenangkan. Sabar, nak, sabar ya. Allah sedang menyempurnakan balasannya. Kamu sudah kuat sampai sejauh ini. Lestari mengangguk. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kekuatan itu bukan datang dari dirinya semata. Ia telah dipatahkan oleh waktu, dikoyak oleh fitnah, dipasung oleh ketakutan. Tapi setiap luka itu ia jahit sendiri dengan doa dan air mata. Hari-hari berlalu. Di pasar, orang-orang mulai membuka lembaran baru. Lapak Bu Sisri sudah dibongkar oleh petugas. Namanya dihapus dari daftar pedagang. Dan tempat yang dulu dipenuhi pembeli kini kosong, penuh debu, dan hanya tersisa papan kayu lapuk bertuliskan, tutup permanen. Warga sekitar mulai mendekat ke Lestari, meminta maaf karena selama ini tutup mata. Bahkan para ibu-ibu pengajian datang bergiliran ke rumah Bu Lastri, membawa buah tangan, mendoakan Lestari, dan memeluknya dengan tulus. Astagfirullah, kami tak menyangka sejahat itu Bu Sisri pada kamu. Maafkan kami. Ya, kami semua dulu percaya dia orang baik. Lestari hanya menjawab dengan senyum lirih. Ia tak ingin membalas. Ia tak ingin menyalahkan siapapun. Karena ia tahu, balasan paling adil datang dari Allah. Dan ia sudah menyaksikan itu semua dengan mata kepalanya sendiri. Satu sore, saat langit mendung dan angin bertiup pelan, Lestari duduk di bawah pohon mangga. Di pangkuannya, sebuah Al-Quran terbuka. Ia membaca ayat pelan-pelan, mencoba menemukan ketenangan yang selama ini dirampas darinya. Di tengah bacaan itu, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Lestari menoleh pelan. Seorang lelaki turun dari motor, membawa koper, dan mengenakan jaket hitam. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya tampak sembab. Itu Reza. Suaminya. Lestari berdiri pelan. Napasnya tercekat. Tak ada pelukan. Tak ada air mata bahagia. Hanya keheningan panjang dan jarak yang terasa lebih dari sekadar beberapa meter. Reza mendekat dengan langkah berat. Ia berhenti tepat di hadapan Lestari, lalu menunduk. Aku salah. Aku terlalu percaya pada ibu. Aku tinggalkan kamu saat kamu butuh. Maafkan aku. Lestari memandang wajah suaminya lama sekali. Tak ada jawaban. Tapi dari matanya yang berkaca, Reza tahu, luka itu belum sembuh. Malam harinya, Reza menemui kepala desa. Ia menyatakan siap bertanggung jawab, siap menafkahi Lestari, dan siap meninggalkan semua warisan ibunya. Namun belum sempat semuanya dibicarakan, kabar baru datang, Bu Sisri menghilang. Ia melarikan diri dari rumah ustadz yang merawatnya. Di tengah malam, ia mengendap-endap pergi, membawa seutas tali dan sebilah pisau dapur. Warga pun kembali geger. Mereka khawatir, bukan karena kehilangan, tapi karena takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Malam itu, desa Kedungarum kembali diguncang kabar mengerikan. Bu Sisri hilang.
Ia melarikan diri dari rumah Ustadz yang selama ini merawatnya, membawa sebilah pisau dapur dan seutas tali tambang. Orang-orang mulai menyebar ke berbagai sudut kampung. Beberapa warga menyusuri jalan ke arah sawah. Yang lain masuk ke area kandang kosong di belakang rumah Bu Sisri. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak. Tak ada suara. Hanya angin malam yang berhembus dingin, seakan membawa aroma ketakutan. Jangan-jangan dia balik ke rumahnya, atau ke kandang babi itu, bisik salah satu warga. Dia udah nggak waras. Bisa aja dia nyakitin orang. Pisau dibawa. Loh? Balas yang lain dengan nada cemas. Kabar hilangnya Bu Sisri sampai ke telinga Lestari menjelang tengah malam. Ia yang sudah mulai tenang, kembali pucat. Tubuhnya kaku. Mata terbelalak. Suara di sekitarnya terdengar seperti gema jauh. Tangannya langsung mencengkram tangan Reza yang duduk di sampingnya. Dia bisa balik ke sini. Zah. Reza memeluk istrinya, mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri penuh kekhawatiran. Ia tahu betul, ibunya bukan sekadar hilang arah. Ia dikuasai oleh dendam yang belum padam. Pagi harinya, pencarian masih berlanjut. Kepala desa mengerahkan warga untuk menyisir sungai, hutan kecil di belakang desa, hingga ke rumah-rumah kosong yang tak terpakai. Polisi desa juga ikut bergerak, membuat pengumuman bahwa siapapun yang melihat Bu Sisri diminta segera melapor dan tidak mendekat tanpa bantuan. Tapi hingga matahari naik tinggi, Bu Sisri tetap tidak ditemukan. Sampai menjelang sore, seorang anak kecil yang sedang mencari layangan tersesat masuk ke kandang belakang rumah Bu Sisri yang sudah kosong dan tak lagi dipakai. Ia mendekat karena mendengar suara lirih dari dalam. Ketika anak itu membuka pintu kandang, jeritannya menggema ke seluruh desa. Ada orang di dalam. Dia pegang pisau. Warga segera berlarian ke lokasi. Dan di sanalah mereka menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Sisri duduk menyendiri di pojok kandang. Bajunya compang-camping. Tubuhnya berlumuran darah kambing dari tempat jagal yang ia curi sebelumnya. Matanya kosong, mulutnya komat-kamit, dan tangannya memegang pisau yang masih meneteskan darah hewan. Di hadapannya, tergura tulisan besar di dinding kandang, dibuat dari darah. Dia berkhianat. Menantu itu mengambil semua. Warga mundur. Beberapa perempuan menjerit dan menangis. Polisi yang datang langsung mengamankan Bu Sisri dan menyita pisaunya. Tapi saat akan dibawa pergi, Bu Sisri menjerit keras. Jangan dekati aku. Kalian semua makan dagingku. Kalian semua pengkhianat. Ia memberontak. Dua petugas memegangi tangannya, tapi tubuhnya sekuat banteng. Matanya seperti menyala. Ia meludah ke arah warga, mencaci, dan terus menyebut nama Lestari. Dia yang merampas anakku. Dia yang bikin semuanya hancur. Dia harus mati. Suara jeritannya menggema hingga ke rumah Bu Lastri. Lestari yang mendengar namanya disebut, langsung duduk lemas di lantai. Hatinya terasa seperti diremas. Ia tak percaya. Setelah semua kebusukan terkuak, semua luka diderita, Bu Sisri masih menyalahkan dirinya. Sore itu, Bu Sisri dibawa ke rumah sakit jiwa kota untuk penanganan lebih lanjut. Tapi luka batin yang ia ciptakan, di desa, di hati warga, dan di jiwa Lestari, belum selesai. Reza hanya bisa tertunduk. Di pelukannya, Lestari masih menangis tanpa suara. Malamnya, Reza mengajak Lestari berbicara di serambi rumah. Aku tahu aku tak pantas disebut suami. Aku telat. Tapi aku mau menebus semuanya. Ayo kita pergi dari sini. Tar. Ayo mulai dari nol. Lestari menatap langit, lalu memejamkan mata. Ia menarik nafas panjang. Boleh. Tapi aku ingin satu hal. Apa itu? Aku ingin ke kandang itu. Sekali saja. Untuk terakhir kalinya. Reza terdiam. Apa kamu yakin? Lestari mengangguk. Aku ingin melihat tempat yang hampir jadi kuburanku. Agar aku tak pernah lupa
bahwa Allah tak pernah diam saat hambanya terzalimi. Langit sore itu muram. Angin bertiup pelan, seolah alam pun ingin bersaksi dalam hening. Di antara ilalang yang tumbuh liar dan suara jangkrik yang samar terdengar dari kejauhan, langkah Lestari pelan-pelan mendekat ke rumah panggung tua milik Bu Sisri yang kini dibiarkan kosong tak terurus. Rumah itu sudah tidak berpenghuni. Jendelanya tertutup debu. Halamannya dipenuhi rumput liar. Papan kayu di teras sudah lapuk, sebagian patah. Tapi bau amis dan rasa ngeri itu tetap ada, menyusup lewat sela-sela dinding, tinggal di udara, menempel di ingatan. Reza mendampingi Lestari. Ia membawa kunci kecil yang diberikan oleh aparat desa untuk membuka kandang belakang, tempat semua azab itu bermula. Lestari menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kandang. Nafasnya mulai tak teratur. Tubuhnya sedikit gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ia siap. Siap melihat lagi sisa-sisa luka yang hampir merenggut nyawanya. Dan mungkin imannya. Reza membuka gembok. Pintu itu berderit pelan. Begitu terbuka, aroma tajam langsung menyeruak. Masih ada bercak darah di lantai. Di sudut, tambang yang dulu mengikat tangan Lestari tergulung di atas peti kayu bekas. Dindingnya masih memiliki guratan bekas cakaran dan noda lumpur kering. Lestari melangkah masuk. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia memejamkan mata, membiarkan semua memori kembali. Saat tubuhnya diseret, saat jeritan dalam diam, saat babi-babi menjilati luka-lukanya, saat jiwanya seperti melayang antara hidup dan mati. Tapi kini, ia bukan lagi Lestari yang ketakutan. Ia bukan lagi menantu yang lemah tak berdaya. Ia adalah seorang perempuan yang pernah dihancurkan, tapi tidak pernah dikalahkan. Lestari mendekati sudut kandang, tempat ia dulu dipasung. Ia duduk perlahan, menyentuh tanah becek yang kini mulai mengering. Allah, aku masih di sini. Aku selamat. Karena Engkau. Air matanya menetes satu-satu. Tapi bukan karena sedih. Ia menangis karena bersyukur. Karena di tempat yang paling najis dan penuh kehinaan inilah, ia menemukan bahwa keadilan Allah lebih nyata dari apapun. Reza mendekat, duduk di sampingnya, lalu berkata lirih. Aku gagal melindungimu, tapi biarkan aku memperbaikinya mulai hari ini. Lestari mengangguk pelan. Ia tak menjawab, tapi genggaman tangannya pada jemari Reza cukup untuk membuat lelaki itu tahu bahwa ia tak sendiri lagi. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari kandang itu. Lestari menoleh sekali lagi ke belakang, lalu menatap ke depan. Kandang ini bisa runtuh, tapi dosanya tidak. Bau busuknya akan selalu tinggal sampai pertobatan itu benar-benar datang. Dan saat mereka melangkah menjauh, seekor babi kecil yang selama ini masih berkeliaran muncul dari semak, mengendus-endus lantai kandang, lalu berlari ke arah hutan. Salah satu warga yang melihat dari kejauhan berbisik, binatangnya saja tahu tempat ini terkutuk. Hari mulai gelap. Awan tebal menyelimuti langit desa. Tapi di wajah Lestari, ada seberkas cahaya baru. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya keteguhan seorang perempuan yang telah melalui neraka dan keluar sebagai jiwa yang lebih kuat. 2 minggu telah berlalu sejak kejadian di kandang. Desa Kedungarum mulai kembali tenang, meski bisik-bisik tentang Bu Sisri masih sesekali terdengar di warung, musola, dan pasar. Namanya kini disebut dengan 2 nada, antara iba dan benci, antara kasihan dan jijik. Bu Sisri masih dirawat di rumah sakit jiwa kota. Kondisinya kian memburuk. Ia menolak makan, tak mengenali orang, dan setiap malam berteriak memanggil nama anak dan menantunya, seolah jiwanya yang koyak belum juga menemukan jalan pulang. Aku nggak salah. Mereka semua musuhku. Semua mereka rampas. Lapakku, anakku, rejekiku. Kata-kata itu keluar terus dari mulutnya, menggelegar seperti genderang perang, tapi tak lagi ditakuti siapapun. Kini hanya dianggap sebagai jeritan orang yang telah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, Lestari dan Reza mulai menyusun kehidupan baru. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota kecil yang lebih jauh,
membuka warung makan sederhana dari tabungan Reza yang ia kumpulkan selama di luar negeri. Tapi kali ini, semuanya halal. Tak ada tipu, tak ada campur aduk. Semua dijalani dengan hati yang bersih dan peluh yang jujur. Di hari terakhir sebelum mereka pindah, Lestari berdiri di tepi desa, menatap persawahan yang menguning. Angin bertiup pelan, seperti menyapu sisa-sisa luka yang pernah hidup di dadanya. Bu Lastri datang menghampiri dengan senyum lembut. Ia memeluk Lestari erat, seolah tak ingin melepaskan. Kamu anak baik, Nak. Dan Allah tidak pernah tidur. Semua sudah terbukti. Lestari mengangguk pelan. Tapi rasa sakit itu akan tetap ada, Bu. Bukan untuk dibiarkan membusuk, tapi untuk diingat, supaya tidak diulang. 1 jam kemudian, mobil yang membawa Lestari dan Reza perlahan meninggalkan desa. Tak ada iring-iringan, tak ada pesta perpisahan. Hanya doa-doa yang tak terdengar, dan angin yang membawa harapan baru. Di belakang mereka, rumah Bu Sisri dibiarkan kosong. Kandang itu kini telah diruntuhkan warga. Tanahnya dipenuhi garam dan air kapur, seperti ingin menghapus najis yang tak hanya menempel di tanah, tapi juga di hati semua orang yang pernah melihatnya. Tapi bau itu masih ada. Bau dari daging haram yang disembunyikan di balik tirai kesuksesan. Bau dari kesombongan yang menolak dinasihati. Bau dari air mata menantu yang teraniaya. Dan bau dari karma yang akhirnya menyusul, tak lebih cepat, tapi tepat waktu. Karena tak ada dusta yang bisa disimpan selamanya. Tak ada kebenaran yang bisa dikubur tanpa bekas. Dan tak ada doa dari hamba yang terzalimi, yang tak didengar oleh langit.